What's up sobat penat? Gue bawain cerita baru buat lo nih. Tapi sebelumnya, buat lu pada yang pengen ceritanya dianimasiin, ketikin aja ya. Terus kirim kemari. Ntar kalau kepilih, gue balesin lu satu-satu. Nah, tungguin aja dah. Dah, skuy nonton. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Kenalin, gue Tara. Gue adalah orang yang sangat menghargai pertemanan. Tapi di satu sisi, gue orang yang gak suka ngumbar-ngumbar kondisi hidup dan keadaan gue. Baru akhir-akhir ini gue mulai belajar lebih terbuka. Kayak kasih kabar lewat story Instagram, atau kadang chat personal. Iya, gue se-private itu dulu. Cerita berawal waktu gue baru awal kerja. Gue tinggal sama teman kuliah gue di sebuah apartemen kawasan Jakarta Selatan. Awalnya gue agak ragu buat tinggal di sana. Pertama, karena gaji gue nggak cukup buat ngekos di apartemen. Dan kedua, gue nggak suka tinggal bareng teman kuliah atau kerja. Alasannya cuma satu, gue gak mau kalau permasalahan di kantor atau di kampus dibawa ke rumah, tempat dimana gue harusnya beristirahat. Tapi temen gue bilang, gak apa-apa, kamu bayar segini aja per bulannya ke aku. Dan akhirnya gue setuju. Gue bergegas packing untuk tinggal di apartemen sama dia. FYI, gue di sini tinggal bertiga. Di apartemen ini ada 3 kamar. Nah, cocok kan? Gue tinggal sama Siti dan satu lagi yang juga tinggal di unit itu, sebut aja namanya Mira. Nah, si Siti ini sering banget ngajak ibunya untuk tinggal di apartemen. Bisa 2 bulan, 3 bulan, lalu pindah ke rumah anaknya yang lain, dan kembali lagi ke apartemen. Begitu seterusnya. Rasanya berasa tinggal sama mertua galak. Apa-apa dikomentarin. Pernah suatu ketika Mira abis dandan mau keluar bareng sama pacarnya. Si ibu tiba-tiba jadi komentator MotoGP. Dia bilang, si Mira ini pemalas sekali, dandanannya kayak artis, tapi malasnya gak karuan. Bisanya makan sama tidur aja. Langsung buru-buru si Mira ngedit keluar biar gak panjang komennya si ibu. Dan gak kalah nyebelin, ke gue juga komentarnya kayak, kamu itu cepetan nikah. Kalau umur udah 25 tahun itu aja udah berubah. Gue diem aja diomongin begitu. Palingan dalam hati aja ngedongkol. Berubah jadi Power Ranger kali ah. Sambil menjauh dan cekik. Pernah juga si Mira kan abis lembur di kantor. Dan besoknya weekend. Pastinya Mira bangun agak siang dong, jam 10-an lah. Si ibu merepet sambil gedor-gedor pintu kamar Mira. Si ibu bilang, Mira, bangun kamu. Lihat ini jam berapa. Perempuan macam apa yang bangun siang terus? Tapi Mira akhirnya nyuekin ketukan dan celotehan si ibu. Mira akhirnya bangun dari kasur sambil ngedumel. Buru-buru Mira ke toilet buat cuci muka sama sikat gigi. Mira bilang, iya bu, ini Mira bangun. Ada yang bisa Mira bantu bu? Tapi seolah gak peduli dengan upaya Mira, ibu nepis bantuan itu dengan tajam. Si ibu bilang, halah, perempuan macam apa kamu? Udah pulang malam, bangun siang pula. Beres-beres dong bantuin ibu. Jangan cuma ongkang-ongkang kaki aja. Pak Leli, kesel banget gue. Hari demi hari, si ibu selalu nemuin alasan buat ngekritik Mira sama gue. Dari cara kita masak, bersihin rumah, sampai ya itu cara berpakaian. Apapun yang kita lakuin tuh serba salah di mata si ibu. Mira ke kamar gue dan nyeritain semua kejadian tadi. Kita berdua cuma bisa saling nguatin satu sama lain. Mira curhat ke gue tentang unek-unek dia soal ibunya Siti. Mira ngerasa frustasi dengan celotehan si ibu. Padahal kita bukan anak kandungnya buat diomelin gini gitu. Ngingetin sih boleh, tapi jangan seolah ngejudge kita juga kali. Akhirnya kita cerita ke Siti soal ibunya. Siti cuma bisa bilang maaf terus. Gak tega sih, tapi kan dia harus tahu apa yang kita rasain soal kelakuan ibunya. Siti juga gak banyak ngomong dan komentar soal ibunya. Saking dia dituntut jadi anak penurut dan gak boleh jadi anak yang pembantah. Siti gak berani buat bilang atau kritik ibunya. Soalnya takut kena omelan maut katanya. Anak ini, si Siti, juga kena pressure dari ibunya. Bagi ibunya, nikah sebelum usia 25 tahun adalah sebuah keharusan. Tiap hari dia dipepet buat nerima siapapun yang ngelamar dia. Jujur, gue kasihan sama Siti. Tapi lama-kelamaan gue paham. Anaknya juga didoktrin pengen cepet nikah. Gue sama Mira cuma bisa senyum sambil gumam dalam hati, walau hati dongkol dengernya. Suatu hari, si ibu masak buat kita semua, dan kita makan malam bareng.
Ibu masak rendang, dan emang kebetulan si ibu ini ada darah Minangnya. Makanya rendang buatan dia kayak resto Padang abis. Seperti biasa, gue memuji makanan si ibu. Wah, enak banget bu, rendangnya mirip masakan restoran, kata gue sambil senyum lebar. Lalu si ibu bertanya, kamu gak pernah dimasakin sama ibumu ya? Gue jawab, kalau di rumah sih, ibuku gak pernah masak rendang semirip masakan orang Minang. Nanti aku minta resep deh biar aku kasih ke ibuku di rumah. Tapi jawaban si ibu ini bikin gue kayak kena petasan banting. Dengan entengnya dia bilang, berarti ibu kamu goblok. Dek, tiba-tiba darah gue naik ke kepala dengan cepat seolah abis loncat dari tebing. Senyuman gue mendadak hilang. Tenggorokan gue mendadak tercekat. Gue pengen nangis, tapi gak mau nunjukin di depan mereka. Beruntung nasi di piring gue udah habis. Kalau belum gue sambelin tuh emak-emak. Gue langsung bangkit dan segera cuci piring, terus masuk ke kamar. Pintu kamar gue kunci dan gak terasa air mata gue menetes deras. Tega-teganya, ada orang yang ngomong begitu sama anak yang sedang jauh dari orang tuanya. Gue bener-bener marah. Bulan depannya, gue mutusin buat keluar dari apartemen dan memilih gak kos sendiri. Gue gak bilang alasan sebenarnya ke temen gue kenapa gue mau cabut. Ya siapa yang gak kesel, Jir? Ibu kita dikata-katain orang. Dan alasan utamanya ya mengurangi komunikasi sama Siti dan ibunya yang kayak kura-kura ninja itu. Dari situ hubungan gue sama Siti mulai merenggang. Mungkin saat itu semua temen gue bertanya-tanya. Yang tadinya kemana-mana bareng kayak di Gelato-Lato, kerja bareng, ngekos bareng, tiba-tiba gak kelihatan bareng lagi. Bahkan di kantor pun gue cuma ngomong seperlunya sama Siti. Gue gak cerita ke siapa-siapa, termasuk ibu gue. Beliau belum tahu alasan sebenarnya gue keluar dari apartemen itu. Untuk Siti dan ibunya, sudah gue maafin sih. Tapi untuk kembali sebagai temen, gue rasa gak perlu. Pelajaran yang gue ambil dari sini adalah hidup bareng dengan orang lain itu punya konsekuensinya. Dan karena itu, gue mulai lebih hati-hati memilih siapa yang boleh masuk ke hidup gue. Mengurangi drama yang tidak perlu, karena buat gue, once you touch my family, you are dead to me. Segitu aja ya dari gue. See ya! Gimana ceritanya? Suka nggak? Kalau lu suka, jangan lupa subscribe ke channel kita ya. Bye!